asni roha madihamu do dame nasian di mata-mata nasian anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan pada renungan hari Senin tanggal 13 Juni 2022 yang terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Ale unang malupa kamu mampahin nadingkan dokot mangulakon asini roha ay di halomohon de batado akka pilihan na songoni, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani, itu adalah merupakan kata perintah. Itu sesuatu yang wajib, yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Persoalannya, apakah di tengah-tengah kehidupan kita mau, kita ingin untuk boleh melakukannya, mengerjakannya. Termasuk yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani dengan menyebutkan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sering sekali di dalam kehidupan kita tergoda dengan memperhatikan keberadaan kita, situasi kita, kondisi kita, sehingga oleh karena berpikiran pola pikir yang egois tersebut membuat kita menjadi terjebak untuk mengabaikan atau tidak mempedulikan sesama kita yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan atau bantuan dari kita. Itu yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani ketika disebutkan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Oleh karena itu, bagaimana di tengah-tengah kehidupan kita, ketika kita bisa membantu sesama kita, orang lain sesungguhnya yang paling beruntung bukanlah orang yang bantu, tetapi justru kitanya. Karena dengan demikian kita mengenali potensi kita, mengenali diri kita, mengenali kemampuan kita, mengenali diri kita sendiri. Dengan demikian kita boleh terarahkan, terajak untuk boleh melakukan dan berbuat sesuatu terhadap sesama kita. Dan jika kita boleh mengingat di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sama seperti Yesus juga mengatakan bagaimana supaya kita boleh justru memberikan pertolongan. Bahkan disebutkan dalam Matius 25 ayat 40 bahwa kepada saudaraku yang hina ini berbuat seperti kepada dia. Itu menunjukkan bagaimana kepekaan, kepedulian dari Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang benar-benar membutuhkan, yang benar-benar memerlukannya. Sehingga demikian kehadiran kita sebagai pengikut Kristus boleh menjadi berkat, boleh mendatangkan sukacita terhadap sesama kita. Dan disebutkan sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Itu mengingatkan bahwa itulah yang diinginkan, itulah yang dimaui oleh Allah di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita mau terpacu, kita mau terajak, kita mau terarahkan dengan bertanya, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya perbuat terhadap sesama kita. Ketika kita sudah terfokus dengan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan, maka dengan demikian justru kita terbantu oleh mengenali potensi kita, kemampuan kita, talenta kita, diri kita, apa yang bisa kita buat. Justru ketika kita menyimpannya untuk diri kita sendiri, sesungguhnya kita sedang gagal melihat berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan demikian, kita tidak
menjadi berkat seperti yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ketika disebutkan sebab korban-korban demikian dan berkenan kepada Allah, itulah yang diinginkan oleh Allah, agar kiranya itu boleh menjadi korban, menjadi persembahan kita kepada Tuhan dengan membantu, dengan berbuat baik terhadap sesama kita, sehingga demikian orang-orang yang ada di sekitar kita boleh benar-benar mereka bersukacita, bergembira oleh karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat terhadap sesama kita. Karena itu, marilah di tengah-tengah kehidupan kita, kita boleh terus berbuat baik dan memberi bantuan. Jangan tunda, jangan katakan esok, jangan katakan lusa. Jikalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita hari ini atau saat ini, lakukanlah sebisa yang kita lakukan, agar kehidupan kita boleh benar-benar mendatangkan berkat dan sukacita bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.